In Between ini mengajarkan kita tentang kisah Abraham bagaimana menanti daripada janji Tuhan. Menanti untuk penggenapannya supaya kita tetap setia, sabar ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bukan hanya berjanji tetapi juga Tuhan yang akan menepati janjinya. Amin saudara. Karena itu hari ini ya kita akan belajar untuk In Between. Saya punya subtema Abraham di antara Sarah dan Hagar. Mari bersama dengan saya buka bagian daripada kitab Kejadian pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai 10. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan dan jemaat bisa menyimaknya dengan baik. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayatnya yang ketiga, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat 4 sampai ayat 6 silakan jemaat boleh membacanya ya. 3, 2, 1. Ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dari apa yang kita baca, ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita pelajari di dalam kita menanti janji Tuhan. Mungkin Tuhan menjanjikan sesuatu yang spesial dalam kehidupan pribadi kita atau keluarga. Nah hari ini antara Hagar dan Sarai serta Abraham, kita boleh belajar bagaimana kita menanti janji dan penggenapan daripada janji itu. Di slide berikutnya, bahwa Abram bersama dengan Sarai ini menerima janji untuk boleh memperoleh keturunan dan keturunan yang sangat banyak dan menjadi bangsa yang besar saat usianya 75 tahun. Dan ketika mereka sudah di dalam perjalanan 10 tahun, janji itu belum digenapi. Dan ada peristiwa-peristiwa yang penting di mana dalam 10 tahun ini terjadi sesuatu. Maka kita akan belajar ya. Jadi antara 75 dengan 85 ya, ada peristiwa-peristiwa yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah bahwa di dalam episode 10 tahun ketika janji itu belum digenapi, maka perhatikan ada perubahan yang signifikan bagi Sarah. Di mana Sarai ini menjadi tidak percaya akan janji Tuhan. Ya, di dalam ayat 2a dikatakan begini dari pasal 16-nya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kalimat Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak adalah kalimat yang sudah sepertinya putus asa dan tidak lagi memiliki pengharapan untuk memperoleh anak. Kalau kalimatnya mungkin berbunyi begini, Tuhan belum memberi aku melahirkan anak. Berarti ada iman, ada pengharapan, ada keyakinan
bahwa hari ini setelah 10 tahun menanti, mungkin tahun depannya atau beberapa tahun berikutnya, karena menggunakan kata belum. Tapi kalau sudah Tuhan tidak memberi, hari ini belum memperoleh anak, tahun depan tidak memperoleh anak, dan seterusnya tidak diberi melahirkan. Jadi bisa pahami. Dari kalimat itulah maka saya menarik sebuah kesimpulan. Setelah episode 10 tahun menanti janji Tuhan, maka Sarai menjadi tidak yakin, menjadi tidak percaya. Sehingga dia mencari solusi yang lain. Dan solusi itu menimbulkan masalah di tengah keluarga mereka, di dalam keturunan selanjutnya, bahkan sampai sekarang. Next slide ya, di dalam ayat 2b ya, Sarah ingin menggenapi janji Tuhan menurut caranya, saudara. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah jadi Tuhan adalah Tuhan yang kalau berjanji pasti dia genapi. Amin saudara. Karena itu bagi kita semua yang hari ini mungkin ada janji Tuhan yang belum tergenapi, bersabarlah saudara. Amin. Tetap memiliki keyakinan, tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu kalau dia berjanji pasti dia genapi. Amin saudara ya. Jadi ini Sarah mau untuk membantu Tuhan. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Tindakan daripada Sarai dengan memberikan budaknya atau hambanya Hagar dikatakan di dalam kitab Galatia sebagai tindakan menurut daging. Ya, Galatia pasalnya yang keempat ayat 22 sampai 23. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi perhatikan saudara, kalau kita menggunakan kemampuan, kekuatan manusia kita untuk menggenapi janji Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, justru tindakan itu adalah tindakan daging. Amin saudara. Karena itu setiap kita harus memiliki penyerahan sepenuhnya. Tuhan adalah Tuhan yang hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Meskipun kondisi secara fisiknya, secara manusianya adalah tidak memungkinkan buat Sarah untuk melahirkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu yuk mari setiap kita tunggulah untuk penggenapan janji itu dari caranya Tuhan. Jangan kita bantu Tuhan. Amin saudara. Yuk katakan kiri kananmu, jangan membantu Tuhan untuk menggenapi janji. Dan herannya buat saya, slide berikutnya di periode 75 sampai 85 ini, Abram itu mendengarkan perkataan istrinya. Ya. Di ayat 2c dikatakan dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sebagai seorang imam, sebagai kepala keluarga harusnya hal yang bertentangan dengan janji Tuhan, yuk tidak perlu didengar saudara. Amin saudara. Ya. Harus ditolak. Saya membuat analisa. Jadi menurut analisa saya. Saudara. Yang pertama adalah kenapa Abram itu mendengarkan perkataan istrinya? Kemungkinannya Abram itu anggota isti saudara. Ikatan suami takut istri. Itu pertama saudara. Nah indikasi itu semakin menguatkan analisa saya ketika Ishaknya lahir dan diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Ketika Tuhan bicara, ambillah anakmu Ishak itu, persembahkanlah di salah satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu. Pagi-pagi benar. Itu Abram itu langsung mengajak 2 bujangnya, menaiki keledai, membawa kayu dan api. Serta Ishaknya diajak. Apakah kemudian ngomong kepada Sarai? Itu kalau Abram itu ngomong bicara dengan Sarai, saudara, enggak jadi saudara untuk diuji iman Abraham, batal saudara.
Karena berhadapan mungkin itu langsung keluar kata-kata, kamu tahu ini anak ditunggu 25 tahun. Bisa seperti itu saudara. Tapi tidak diberitahu. Karena kemungkinannya ya itu tadi. Ada rasa takut akan istri buat Abram saudara. Itu analisa saya. Kemudian yang kedua. Semoga semuanya di atas usia 17 tahun saudara ya. Usia 17 tahun ke atas ini semua. Amin saudara, tidak ada yang di bawah 17 tahun kecuali baby ya saudara. Kemungkinannya karena itu barang enak saudara. Lo istri disuruh hampiri wanita lain. Kalau di zaman sekarang gila saudara. Kalau kemudian istri nyuruh suami untuk hampiri wanita lain saudara. Jadi itu sih analisa saya seperti itu. Itu barang enak. Jadi ya sudah dihampiri. Lo diberitahu oleh istri. Dikasih oleh istri. Nah dia kemudian melupakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa yang disebut sebagai keturunan berdasarkan janji itu bukan dari wanita yang lain. Tapi dari Sarai. Karena itu penting buat setiap kita terutama sebagai imam di dalam keluarga. Segala sesuatu keputusan yang kita buat harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kepada apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Karena itu kalau kita membangun keluarga, peran sebagai imam, peran sebagai kepala keluarga itu harus selaras dengan firman Tuhan. Makanya saya membuat quote-nya begini, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibangun selaras dengan firman Tuhan. Jadi bagi suami yang mungkin kemudian melenceng dari firman Tuhan, yuk istrinya sebagai penolong harus mengingatkan itu. Pak ini sudah melenceng ini sudah menyimpang ini, balik kembali. Demikian juga dengan suami harus bisa menjaga. Kalau keluarga dibangun selaras dengan firman, maka itu adalah keluarga yang dikenan oleh Tuhan. Amin. Pelajaran yang kedua adalah kita melihat di sini tentang apa yang disebut sebagai hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Coba perhatikan ayat 6-nya. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu. Jadi Hagar ini adalah budak saudara ya. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bahkan ketika Hagar ini dihampiri oleh malaikat Tuhannya kemudian ngomong untuk balik kembali kepada nyonyanya. Ayat 9, next slide ya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Anda perhatikan saudara bahwa tindakan daripada Sarai ini berdampak kepada generasi selanjutnya dari orang Israel. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasalnya yang pertama ayat 11, kemudian lompat ke ayat 13 sampai 14. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk apa saudara? Menindas. Mereka dengan kerja paksa, mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi ini lebih apa tuayannya saudara. Karena Sarai menindas saudara. Hagar yang adalah orang Mesir. Dibayar tunai saudara. Kontan. Dan itu dilakukan 430 tahun. Orang Mesir menindas orang Israel. Ya potong masa pemerintahan di mana Yusuf menjadi orang kedua kan. Ya kehidupannya terjamin oleh Yusuf. Ya kurang lebih 400 tahun lah. Ditindas. Jadi apa yang ditabur oleh Sarai yang menindas Hagar orang Mesir terbalas saudara. Jadi dituai
dituai oleh generasi selanjutnya. Dengan apa? Keturunan daripada melalui Ishak inilah ditindas oleh orang Mesir. Karena itu hari ini penting buat setiap kita. Kalau kita ini punya karyawan, saudara, punya anak buah, punya bawahan, kita sebagai bos jangan tindas karyawan kita. Amin, saudara ya. Jangan perlakukan secara kasar. Mentang-mentang kita bos, mentang-mentang kita ini adalah pimpinannya, kemudian seenaknya untuk kita perlakukan orang yang bekerja di tempat kita, saudara. Amin, saudara ya. Karena pekerja itu adalah orang yang membawa kita mengalami keberhasilan, saudara. Karena itu jangan potong gajinya, saudara. Bayar sesuai dengan kesepakatan. Kalau dia bekerja dengan baik, kasih bonus. Amin, saudara. Karena perbuatan kita hari ini, saudara, akan dituai, saudara. Amin, saudara. Jadi karena itu jaga perilaku kita. Jaga tingkah laku kita. Perlakuan kita terhadap orang lain adalah sebuah taburan yang kelak kita atau generasi selanjutnya yang akan tuai. Karena itu saudara, apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Jika kita menabur hal yang baik, kita akan menuai hal yang baik pula. Jika kita menabur hal yang buruk, kita menuai yang buruk pula. Jadi itu hukum tabur tuai akan terjadi bukan hanya soal memberi berkaitan dengan materi, saudara, tapi perilaku tindakan kita. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab, satu kisah dari keturunan Yonatan namanya Mefiboset. 2 Samuel 9 ayat 13, demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Nah, Mefiboset itu dari garis keturunan Yonatan. Dan Yonatan dengan Daud itu mengikat persahabatan. Punya covenant. Bahkan mereka bersumpah bahwa persahabatan mereka tidak akan terputus selama-lamanya. Yonatan yang membela Daud di hadapan ayahnya Saul. Yang mau membunuh Daud. Mengerahkan pasukan terbaik untuk mengejar Daud. Yonatan yang memberitahu supaya Daudnya sudah pergi karena ayahnya sudah berniat untuk membunuh. Dia mengikat persahabatan selama-lamanya. Maka ketika Daud itu menjadi raja atas dasar apa yang ditabur oleh Yonatan, Mefiboset itu menikmati tuaian. Dia tinggal di Lodebar, saudara. Ya, yang kemudian dicari ketemu Mefiboset. Maka kemudian makan sehidangan di meja raja di istana. Karena itu penting kita menabur hal yang baik, saudara. Amin, saudara. Taburan kita akan nanti dituai entah oleh kita atau generasi selanjutnya. Kemudian yang berikut, ya. Yang terakhir, saudara, saya melihat dari sisi yang lain, saudara, tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Ya, tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Umumnya setiap kita akan lebih memilih Sarah, saudara, ketimbang Hagar. Nah, Hagar ini kan udah dijadikan budak. Kandungannya kemudian dipinjam untuk melahirkan keturunan. Sebagai penggenapan janji Tuhan menurut pikirannya Sarai. Dan setelah itu ya sudah mengandung, ya dia punya kesalahan sih, memandang rendah. Itu kesalahan. Tapi setelah itu dia ditindas, saudara. Tapi kita lihat bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan. Kejadian 16 ayat 10 dikatakan begini. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunan, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi Hagar ini juga diberkati. Saat dia ditindas, dia lari ke padang gurun. Padang gurun itu kan panas, kelembaban tinggi, tandus, kekurangan air. Itu sebuah kondisi kehidupan. Kalau di padang gurun itu kan seperti mengalami kesesakan.
seperti mengalami pergumulan. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang kepadanya. Dan dia menamakan sebagai apa, saudara? El Roi. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang di satu sisi nggak mengabaikan seorang Hagar, saudara. Ya mungkin setiap kita di dalam kesesakan, mungkin setiap kita di dalam pergumulan. Hari ini belajar daripada Hagar bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu memperhatikan, sehingga ya dia memperkenalkan dirinya sebagai El Roi, artinya Allah yang melihat aku, atau Allah yang maha melihat. Karena El Roi ini mengandung makna bahwa Allah selalu hadir, memperhatikan penderitaan dan peduli secara pribadi kepada setiap orang. Bahkan ketika mereka merasa sendirian atau terbuang. Nah, hari-hari ini saudara, kita boleh belajar dari sisi Abraham bersama dengan Sarah, di mana ada janji dari Tuhan dan penggenapannya kan ini tidak diketahui berapa lama, saudara. Dan di mana masa menanti itulah setiap kita perlu untuk menguatkan iman kepercayaan kita. Jangan melakukan tindakan berdasarkan kepada pikiran kita atau perbuatan atau tindakan kita sebagai manusia untuk menggenapi janji Tuhan. Karena Tuhan itu setia kepada janjinya. Dia tidak pernah ingkari akan janjinya. Seperti mentari yang selalu terbit pada pagi hari, demikianlah janji Tuhan akan selalu tergenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Itu yang perlu untuk kita pelajari. Kalau kita lagi menanti penggenapan janji Tuhan, ya nantikanlah dengan kesetiaan sampai terjadi janji itu digenapi. Kemudian belajar yang kedua dari Hagar. Hagar ya, dia budak. Tapi dia tidak dibiarkan oleh Tuhan. Sekalipun dalam kondisi terbuang, sekalipun dalam kondisi yang mengalami kesesakan, tapi Tuhan hadir atas hidupnya dan memberkati. Meskipun keturunannya tidak dihitung sebagai keturunan karena janji. Amin, saudara. Seperti Tuhan ya yang menurunkan hujan kepada semua orang, maka berkatnya juga ada berkat secara umum. Meskipun berkat janji itu tidak pernah dipindahkan oleh Tuhan karena ketidaksetiaan Sarah. Amin, saudara. Oleh karena itu hari ini saya memberikan kepada setiap kita tuntunan di dalam kita menanti penggenapan janji Tuhan. Dan kalau kita mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, Tuhan itu El Roi, saudara. Amin, saudara. Tuhan bahkan menunjukkan ada sumur di padang gurun. Sumur bicara tentang apa, saudara? Penyediaan air bagi kita di saat dahaga oleh karena padang gurun. Hari ini posisi kita di mana, saudara? Lagi menanti janji Tuhan atau di dalam masa-masa ketika mungkin kita mengalami kesesakan, mengalami pergumulan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang selalu hadir. Amin, saudara. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.